Halo anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Nah, pastikan kamu tetap sehat ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang perkembangbiakan atau reproduksi pada manusia. Kita tahu bahwa reproduksi bertujuan untuk berkembang biak atau menghasilkan keturunan. Sama halnya dengan manusia, hewan juga melakukan reproduksi, berkembang biak untuk menghasilkan keturunan. Hal ini bertujuan agar spesies hewan tersebut tetap ada dan tidak punah. Nah, sekarang bagaimana cara hewan melakukan perkembangbiakan? Atau apakah semua hewan memiliki cara berkembang biak yang sama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita pelajari materi tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan secara umum dibedakan menjadi dua cara, yakni secara seksual dan secara aseksual. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, perkembangbiakan hewan secara seksual. Perkembangbiakan seksual merupakan perkembangbiakan dengan cara kawin atau ada pertemuan antara sel kelamin jantan dengan betina, sehingga terjadi pembuahan dan terbentuk individu yang baru. Hal ini sama dengan reproduksi pada manusia. Jadi, diperlukan induk jantan dan induk betina untuk menghasilkan individu yang baru. Nah, perkembangbiakan secara seksual ini nantinya ada 3 cara. Yang pertama adalah ovipar. Apa itu ovipar? Ovipar merupakan perkembangan dengan cara atau perkembangbiakan dengan cara bertelur. Embrio atau calon bayi atau calon anak berkembang dalam telur yang dihasilkan oleh induk. Contoh hewannya adalah ayam, burung, dan ikan. Yang kedua adalah vivipar. Vivipar merupakan perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Contohnya sapi, kambing, kucing, manusia, dan masih banyak hewan yang lain. Khususnya hewan-hewan yang termasuk dalam kelompok mamalia atau hewan menyusui. Perkembangbiakan seksual yang ketiga adalah ovovivipar. Ovovivipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur dan beranak. Mengapa demikian? Disebut bertelur karena yang dihasilkan induk adalah berupa telur. Dan disebut beranak karena telur yang dihasilkan berbeda dengan telur vivipar. Pada telur ovovivipar telah terbentuk individu baru, sedangkan pada telur vivipar baru sebatas embrio atau sebatas kuning telur kalau pada ayam. Contoh hewan ovovivipar adalah buaya dan ular. Nah, jadi ada 3 cara perkembangbiakan hewan secara seksual, yakni ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Oke, kita lanjut ke perkembangbiakan hewan secara aseksual. Perkembangbiakan hewan secara aseksual merupakan perkembangbiakan dengan cara tidak kawin atau tidak ada pertemuan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Secara gampang, seorang induk tidak memerlukan pasangannya untuk menghasilkan keturunan atau menghasilkan individu yang baru. Nah, perkembangbiakan aseksual ini bisa dilakukan hewan dengan 3 cara. Cara pertama adalah menggunakan tunas. Tapi tunggu dulu. Yang menggunakan tunas bukan cuma tumbuhan ya, hewan juga menggunakan tunas untuk berkembang biak. Bagaimana? Perkembangbiakan dengan cara membentuk tunas. Dari tunas tersebut akan tumbuh individu baru. Contohnya adalah hidra dan ubur-ubur. Kamu bisa amati gambar yang tertera. Pada gambar tersebut nampak hidra. Jadi ini adalah hewan yang mirip tumbuhan. Hidra akan membentuk tunas. Jika tunas tersebut sudah mulai dewasa, maka tunas akan lepas dari induknya dan menjadi individu yang baru. Nah,
Kemudian cara yang kedua adalah fragmentasi. Fragmentasi merupakan perkembangbiakan dengan cara menggunakan fragmen atau potongan tubuh. Dari potongan tubuh tersebut akan tumbuh individu yang baru. Contohnya adalah planaria atau cacing pipih. Kamu bisa amati gambar yang ada. Pada gambar tengah ini, terdapat satu cacing pipih atau satu planaria, kemudian dipotong menjadi 3 bagian, kepala, badan, dan ekor. Nah, dari masing-masing potongan ini akan membentuk individu yang baru, baik dari kepala, dari ekor, maupun dari badannya. Nah, cara yang ketiga adalah partenogenesis. Partenogenesis merupakan perkembangbiakan dengan perkembangan sel kelamin menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Nah, misalnya pada lebah. Kamu bisa amati gambar yang atas ini. Ratu lebah biasanya akan menghasilkan sel kelamin betina. Jika dilakukan secara seksual, maka ia butuh sel kelamin jantan untuk menghasilkan individu yang baru. Tapi pada lebah, ia tidak membutuhkan sel kelamin jantan untuk menghasilkan individu yang baru. Jadi dari sel kelamin betina atau sel kelamin dari ratunya ini akan mengalami partenogenesis sehingga menghasilkan lebah pekerja jantan atau betina sebagai individu yang baru. Jadi, perkembangbiakan hewan secara aseksual ada 3 cara, yakni secara menggunakan tunas, kemudian fragmentasi, dan partenogenesis. Nah, selain perkembangbiakan secara aseksual dan seksual, beberapa hewan juga harus memenuhi siklus hidupnya agar tetap bisa bertahan dalam kehidupan. Nah, apa itu siklus hidup? Siklus hidup merupakan pergiliran makhluk hidup dari terbentuknya zigot, tumbuh, dan mampu membentuk zigot kembali. Atau biasa kita kenal dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis nantinya ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Apa bedanya? Pada metamorfosis sempurna, tiap fasenya mengalami perubahan bentuk tubuh yang berbeda. Contohnya kupu-kupu dan katak. Kamu bisa amati gambar yang ada di situ. Nah, pada kupu-kupu, kita bisa lihat fase pertama adalah telur, kemudian menjadi ulat, kepompong, dan barulah menjadi kupu-kupu. Dari keempat tahapan ini, bentuk tubuhnya berbeda-beda, sehingga disebut dengan metamorfosis sempurna. Yang kedua adalah metamorfosis tak sempurna. Kebalikan dari sempurna, jika metamorfosis sempurna adalah bentuk tubuhnya berbeda-beda, pada metamorfosis tak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan hewan dewasa, contohnya pada belalang. Kamu bisa amati gambar yang ada. Ketika telur belalang menetas, dia akan menjadi nimfa, dan nimfa itu akan tumbuh menjadi imago atau belalang dewasa, kemudian barulah siap untuk bertelur lagi. Dari nimfa hingga imago, kita bisa lihat bahwa bentuknya tidak jauh berbeda, sehingga dikatakan metamorfosis tidak sempurna. Nah, jadi pada hari ini kita sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan, yakni ada secara seksual dan aseksual, dan juga tentang siklus hidup hewan, yakni tentang metamorfosis sempurna dan metamorfosis tak sempurna. Untuk hari ini cukup sekian. Selamat belajar dan terima kasih.